Halo teman-teman, kalian tentu sudah tidak asing lagi kan dengan istilah multimedia? Dalam penerapannya sendiri, multimedia dapat kita lihat dari aktivitas sehari-hari. Contohnya, pada saat berbisnis. Aplikasi multimedia dalam bisnis meliputi presentasi, pengajaran, pemasaran, hingga periklanan. Tidak ketinggalan pula saat melakukan video conference, yang memungkinkan adanya tatap muka tanpa harus berada di dalam suatu tempat yang sama. Selain dalam bidang bisnis, multimedia juga memiliki peran penting dalam bidang pendidikan. Aplikasi multimedia dalam bidang ini mengubah proses belajar mengajar yang konvensional menjadi menarik dan interaktif. Contohnya, seperti aplikasi multimedia untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak-anak. Aplikasi tersebut dapat disisipkan animasi-animasi yang tentunya menarik bagi anak-anak, sehingga dapat membantu meningkatkan minat mereka dalam membaca dan mempelajari sesuatu. Kita juga dapat merasakan manfaat dari penggunaan multimedia di rumah. Contohnya saat kita menggunakan komputer atau saat kita bermain game. Tentunya kita juga dapat merasakan manfaat multimedia saat berada di tempat umum. Aplikasi multimedia di tempat umum dapat berupa kios informasi seperti yang terdapat pada hotel-hotel, pusat pembelanjaan, museum, pusat hiburan, dan sebagainya. Aplikasi-aplikasi tersebut dapat berguna untuk memberikan informasi-informasi dan bantuan mengenai tempat yang bersangkutan. Setidaknya ada 6 elemen yang terdapat pada multimedia. Di antaranya ada teks, gambar, audio, video, animasi, dan interaktif. Yang pertama adalah teks. Teks adalah suatu kombinasi huruf yang membentuk satu kata atau kalimat yang digunakan untuk menjelaskan informasi pada pembaca. Gunakan font, warna, serta komposisi yang sesuai dengan konteks informasi. Dimaksudkan supaya pembaca dapat mengambil pesan dari teks tersebut. Yang kedua adalah gambar atau grafik. Selain untuk mempercantik visual, gambar juga digunakan untuk menjelaskan sebuah informasi yang tidak dapat disampaikan dengan teks. Audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam penyajian informasi. Tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari voice record, serta efek-efek suara lain. Animasi. Animasi merupakan penayangan frame-frame gambar secara cepat untuk menghasilkan kesan gerakan. Animasi banyak digunakan pada saat ini karena lebih menarik, terlebih lagi jika targetnya adalah anak-anak. Video merupakan elemen multimedia paling kompleks karena penyajian informasi yang lebih komunikatif dibandingkan gambar biasa. Walaupun terdiri dari elemen-elemen yang sama seperti grafik, suara, dan teks, namun bentuk video berbeda dengan animasi. Perbedaan terletak pada penyajian. Dalam video, informasi disajikan dalam kesatuan utuh dari objek yang dimodifikasi, sehingga terlihat saling mendukung penggambarannya yang seakan terlihat hidup. Yang terakhir adalah interactive link. Interactive link ini akan diperlukan apabila pengguna menunjuk pada suatu objek atau button agar dapat mengakses program tertentu. Interactive link diperlukan untuk menggabungkan beberapa elemen multimedia, sehingga menjadi informasi yang terpadu. Itulah elemen-elemen yang ada dalam multimedia, yang digunakan untuk membuat produk multimedia. Ada dua jenis produk multimedia, yaitu yang bersifat linear dan interaktif. Pada halnya dengan multimedia interaktif, yang dimana memungkinkan penggunanya untuk mengontrol apa saja
seperti contohnya pada game, juga website. Multimedia linear hanya menjadikan pengguna sebagai penonton dan menikmati produk yang disajikan dari awal sampai akhir. Contoh produk multimedia yang bersifat linear adalah film dan juga majalah. Tentunya kita pasti akan membutuhkan peralatan dalam membuat produk multimedia. Peralatan apa saja yang dibutuhkan? Secara umum ada dua yang dibutuhkan, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau yang biasa disebut hardware adalah semua bagian fisik dari komputer. Ada 5 hal yang dibutuhkan, yaitu unit masukan seperti mouse, keyboard, dan lainnya. Kemudian ada unit pemrosesan yang dilakukan pada CPU yang menjadi otak dari komputer. Dan yang ketiga adalah unit keluaran, seperti monitor, printer, atau speaker. Ada juga unit simpanan, contohnya hard disk, floppy disk, disket, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, ada unit tambahan seperti modem dan kartu suara. Keyboard adalah alat inputan yang berfungsi untuk memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan. Keyboard dihubungkan ke komputer melalui kabel USB. Adapun keyboard wireless atau nirkabel yang menggunakan gelombang radio inframerah agar bisa terhubung dengan wireless adapter yang dihubungkan pada port USB komputer. Mouse berfungsi untuk memindahkan pointer atau kursor secara cepat serta mengatur posisi kursor di layar. Pada penggunaannya, mouse bisa dihubungkan pada komputer melalui kabel USB ataupun wireless seperti halnya keyboard tadi. Scanner berfungsi untuk mengopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan dalam memori komputer. Cara penggunaan perangkat ini cukup mudah, di mana user hanya tinggal memasukkan kabel USB yang terdapat pada scanner. Joystick umumnya digunakan sebagai pelengkap untuk memainkan permainan video yang dilengkapi lebih dari satu tombol. Cara memasangnya sangat mudah, di mana user hanya memasukkan kabel USB ke port USB yang berada di komputer. Mikrofon berfungsi untuk merekam suara yang akan disimpan dalam memori komputer. Selain itu, kita juga dapat berbicara dengan orang lain pada saat chatting. Pada komputer, port untuk mikrofon biasanya berwarna pink. Kamera digital berfungsi menangkap objek gambar yang akan ditampilkan ke komputer untuk diproses lebih lanjut. Untuk memindahkan hasil gambar atau videonya ke komputer, user harus melepaskan card memori pada kamera dan memasukkan ke port yang berada di komputer. Headphone merupakan perangkat yang menghasilkan suara untuk mendengarkan audio secara pribadi setelah dihubungkan pada speaker. Biasanya pada komputer, port untuk perangkat ini berbentuk bulat berwarna hijau. Monitor. Perangkat ini berfungsi untuk menampilkan data berupa teks, gambar, dan video. Monitor terdiri dari sirkuit, catu daya, tombol untuk menyesuaikan pengaturan layar, serta casing yang menampung semua komponen tersebut. Printer dan plotter merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk mengambil data elektronik yang tersimpan dalam komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Salinan data bisa berupa teks, gambar, maupun foto yang dicetak di atas kertas, yang diselipkan pada wadah yang sudah disediakan. Bedanya plotter memiliki ukuran lebih besar, menggunakan USB untuk menghubungkan ke komputer. Speaker adalah perangkat yang terhubung pada komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Sinyal yang digunakan untuk menghasilkan suara yang berasal dari speaker
dibuat oleh kartu suara komputer. Menghubungkannya yaitu dengan menggunakan USB. Setelah tadi membahas perangkat keras, maka yang dibutuhkan selanjutnya adalah perangkat lunak komputer. Perangkat lunak atau software adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis di komputer. Ada dua jenis perangkat lunak, yaitu free software yang bebas digunakan, dipelajari dan diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi, dan komersial software, yaitu perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunanya. Ada beberapa bagian pada perangkat lunak. Yang pertama adalah bahasa pemrograman multimedia yang biasa digunakan oleh programmer dalam membuat produk multimedia. Contoh bahasanya adalah C, C++, Python, Java, dan masih banyak bahasa lainnya. Yang kedua adalah sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac. Yang terakhir adalah aplikasi multimedia. Ini digunakan untuk membuat sebuah produk multimedia, contohnya Adobe Illustrator sebagai aplikasi pengolah gambar atau grafik, Microsoft Word yang digunakan untuk mengolah teks, Adobe After Effects dan Adobe Premiere yang digunakan untuk editing film, serta Blender yang digunakan untuk mengolah animasi 3D. Untuk mendapatkan seluruh fungsi dari multimedia, maka kita harus bisa mengkonfigurasi peralatan multimedia. Yang pertama adalah pada perangkat keras, khususnya pada pembahasan ini adalah menggunakan komputer. Komponen-komponen yang terdapat pada komputer diantaranya adalah prosesor atau CPU adalah otak dari komputer, berfungsi memproses berbagai instruksi yang dijalankan oleh user. Motherboard adalah komponen untuk menyimpan dan menghubungkan semua fungsi komponen lain. RAM atau memori adalah komponen yang berfungsi sebagai media penyimpanan sementara untuk aplikasi yang sedang dijalankan. VGA card berfungsi sebagai pemroses dan penampil gambar pada sebuah komputer. Storage yaitu komponen penyimpanan data atau program pada sebuah komputer. Sekarang ada dua jenis storage, yaitu HDD dan SSD. Power supply, yaitu komponen yang menyuplai daya listrik untuk semua komponen pada sebuah komputer. Maka selanjutnya adalah mengkonfigurasi perangkat lunak, di mana yang pertama dilakukan adalah menginstal sistem operasi yang bertujuan supaya komputer bisa digunakan untuk membuat produk multimedia. Sebelum membuat sebuah produk multimedia, kita diharuskan untuk melakukan konfigurasi atau penginstalan aplikasi terkait. Dalam menggunakan sebuah komputer, kita memerlukan juga perangkat seperti monitor, mouse, serta keyboard untuk dapat menggunakan fungsi dalam sebuah komputer. Setelah komputer dihidupkan, maka akan menuju tampilan startup Windows hingga diarahkan ke bagian Start Page yang berisi icon-icon aplikasi yang telah terpasang dalam komputer tersebut. Untuk contoh kali ini, kita akan menjalankan sebuah program Adobe Illustrator dengan target membuat sebuah gambar logo sederhana. Pertama, kita buka dulu aplikasi Adobe Illustrator yang telah diinstal tadi dengan cara double klik pada icon aplikasi tersebut. Setelah terbuka, atur area kerja tersebut sesuai dengan proyek yang dikerjakan. Kita ambil contoh kanvas 10 x 10 cm
dengan konfigurasi warna RGB dan kedapatan piksel sebesar 72 dpi. Langkah selanjutnya, kita pilih pen tool untuk membuat objek logo yang akan kita buat. Setelah objek terbentuk, maka tinggal memberikan warna dengan menggunakan Find Bucket Tool. Logo sederhana telah kita buat, setelah itu tinggal kita ekspor dengan cara pilih menu File, lalu pilih File Export, dan klik Export for Web agar ukurannya sesuai. Pilih format JPEG dan klik Export, maka gambar logo telah selesai dibuat. Hal tersebut termasuk contoh penggunaan komponen multimedia, yaitu komputer untuk membuat sebuah logo. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai apa itu multimedia, lalu bagaimana dan seperti apa cara penggunaannya. Multimedia ini tidak dapat terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Penting rasanya kita untuk mengetahui semua ini supaya kita bisa mengendalikan teknologi yang berkembang sekarang.